Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur yang sangat indah yang dimainkan oleh seorang legenda catur masa lalu, Paul Morphy. Charles Paul Morphy adalah seorang pecatur Amerika. Dia dianggap sebagai master catur terhebat di masanya dan juara dunia kedua tidak resmi tahun 1858-1860. Dia memiliki karir catur yang sangat cemerlang, tetapi pensiun dari permainan saat masih muda. Fischer dan Anand menempatkan Morphy di antara 10 pecatur terbesar sepanjang masa, dan Fischer menggambarkannya sebagai mungkin pemain paling akurat yang pernah hidup. Morphy lahir di New Orleans dari keluarga kaya dan terpandang. Dia belajar bermain catur hanya dengan menonton pertandingan antara ayah dan pamannya. Keluarganya segera mengenali bakat bocah itu dan mendorongnya untuk bermain di pertemuan keluarga. Dan pada usia 9 tahun dia dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di kota. Pada usia 12 tahun, Morphy mengalahkan tuan rumah Hongaria, Johan Lowenthal dalam 3 pertandingan. Sekarang mari kita lihat partainya. Partai ini dimainkan tahun 1849. Putih dipegang oleh Le Carpentier dan hitam oleh Paul Morphy. Di sini Paul Morphy memulai langkah dengan bidak E4, hitam, bidak E5, Morphy, kuda F3, Carpentier, kuda F6, C6. Di sini Morphy bidak D4. Ini adalah pembukaan Scott. Hitam bidak pukul bidak D4. Di sini Morphy gajah C4. Ya sahabat catur, sebelum kita lanjutkan partai atau langkah-langkah dari permainan, di sini saya akan berikan dulu pada Anda 14 langkah terbaik untuk putih dan hitam pada pembukaan Scott ini. Di sini langkah terbaik untuk putih atau langkah textbooknya, kuda D4, hitam gajah C5, putih gajah E3, hitam menteri F6, menambah tekan terhadap kuda di D4, putih bidak C3, hitam kuda G E7, putih gajah C4, hitam kuda E5 mengancam gajah, gajah E2, menteri G6 mengancam bidak di G2, putih rokade, bidak maju D6, putih bidak F3 melindungi bidak E4, hitam rokade, putih raja H1, hitam gajah B6, putih kuda D2, hitam bidak maju F5, putih bidak F4 mengancam kuda, kuda C6 mengajak pertukaran kuda, kuda pukul kuda, hitam kuda pukul kuda, putih gajah pukul gajah, hitam bidak A pukul B6. Inilah langkah textbooknya dari
pembukaan Scott ini. Artinya Anda sebagai pemain putih atau hitam bisa mempergunakan langkah-langkah ini. Sekarang mari kita lanjutkan langkah partai. Di sini Morphy gajah C4. Ini adalah yang populer kedua, juga langkah yang baik. Di sini hitam gajah B4 skak. Ini adalah yang populer ke-6. Di sini yang populer pertama kuda F6, putih bidak maju, E5 mengancam kuda, hitam bidak D5 mengancam gajah, putih gajah B6 mengikat kuda, hitam kuda E4, putih kuda pukul bidak D4, hitam gajah D7, putih gajah pukul kuda, hitam bidak pukul gajah, putih rokade, hitam gajah C5, dan posisi masih tetap berimbang. Sekarang kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam gajah B4, Morphy bidak maju C3 mengancam gajah, Carpenter bidak pukul bidak C3, dan di sini Morphy rokade. Hitam ketimbang bidak C3 mubazir, maka dia memukul bidak B2 mengancam gajah dan benteng. Dan di sini Morphy gajah pukul bidak B2 mengancam bidak di OG7. Di sini untuk melindungi bidak cuma ada dua, kuda dan gajah. Karena di sini hitam melihat kalau kuda ke F6 ada ancaman bidak maju E5, tidak menguntungkan untuk hitam. Jadi di sini Carpenter memilih gajah mundur CF8 melindungi bidak G7. Morphy bidak maju E5 dan Carpenter memajukan bidak D6. Tujuannya jelas membuka gajah di C8. Di sini Morphy benteng E1 dan hitam karena sudah unggul dua bidak, maka dia berusaha menukar buah dengan bidak pukul bidak E5. Dan di sini Morphy melanjutkan dengan kuda pukul bidak E5. Dan hitam menteri pukul menteri. Ini wajar karena dia sudah unggul dua bidak. Jadi dengan tukar-tukar buah tentu akhirnya dia akan menang bidak. Di sini Morphy gajah pukul bidak F7 skak. Di sini hitam menghitung kalau seandainya lari ke D8 maka putih pukul menteri sambil skak. Maka di sini tentu hitam menghitung seandainya lari ke E7 dan seandainya kuda diangkat, dia bisa pukul gajah di F7. Itu hitung-hitung daripada hitam. Sehingga di sini dia raja E7. Dan bila kuda diangkat, tentu dia akan pukul gajah. Itu hitungan dari Carpenter. Dan di sini Morphy memang mengangkat kuda ke G6 double skak.
Dan sesuai rencana, Carpenter raja pukul gajah, dan di sini Morphy kuda pukul benteng skakmat. Ya sahabat catur, itu tadi yang tidak dihitung oleh hitam karena kombinya terjadi dalam beberapa langkah. Sedangkan dalam permainan catur kadang-kadang kemampuan menghitung hanya 2-3 langkah. Di sini Morphy sudah menghitung sekian langkah ke depan sehingga bisa menciptakan posisi mat yang indah seperti ini. Nah sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang benar-benar indah dari legenda catur Paul Morphy. Semoga partai-partai seperti ini bisa menambah kemampuan taktik bermain catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini clear of diagonal atau mengosongkan diagonal. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa.